Oke Bang Denny, di apa namanya tengah berbagai kesibukan apalagi di saat pandemi gini. Upaya Bang Denny nih kembali ke yang apa namanya merangkul anak-anak muda tadi itu masih jalan terus itu. Masih jalan terus. Kita rekaman segala macam. Ya, kita setiap bulannya minimal 4 lagu yang kita rekam gitu kan, kita bikin. Ya istilahnya kalau tetap saya produktif lah di masa pandemi ini, daripada mereka harus kumpul-kumpul nggak jelas, mendingan saya kumpulkan berkarya. Kita nggak tahu. Ada berapa sekarang yang di bawah DRB Record artisnya? Lumayan banyak sih, anak Lampung itu ada 3, 4. Kemudian ada kan beberapa udah cukup punya nama itu. Iya, kayak ada Happy Asmara, ada Safira, Inema, ada Rizi gitu kan. Popo Ginsul. Ada lagi yang baru mulai naik ini, ada namanya Lulu Darara. Yeah. Nah, memang saya juga punya talent dari memang udah nasional juga. Tapi mimpi saya bukan begitu. Mimpi saya bagaimana anak-anak Lampung bisa kita angkat. Kalau ngangkat yang memang udah jadi, ya ini nggak menarik. Nah, ini. Tapi memang Bang Denny lihatnya potensi itu besar di Lampung, potensi anak-anak muda di Lampung. Besar, banyak sekali, banyak, bahkan ada guru, ada pengamen yang suaranya memang bagus, tapi nggak ada saluran. Jadi anak-anak Lampung ini sebenarnya gudang seni musik ya. Kan kalau dari zaman dulu kan yang dari Lampung yang benar-benar go nasional kan hanya sedikit yang kita dengar tuh, paling Kangen Band misalnya. Terus apa Hijau Daun dulu. Kalau yang lain kan belum kedengaran lah. Iya, jadi gini kok. Gimana? Ini yang menginspirasi saya, mengajak saya berpikir, kemudian melakukan, ya udahlah kita bikin aja label musik. Pasca 2010 itu kan banyak anak-anak Lampung yang go nasional. Mereka ini pure gratis atau kalau yang di bawah DRB Record? Benar-benar sejak dia hanya menyediakan materai itu teken kontrak, selebihnya semuanya gratis. Tanggung jawab kita semua. Jadi benar-benar memfasilitasi. Benar-benar kita fasilitasi. Jadi kalau 2010 dulu ada Kangen Band, ada The Potter, ada Jenderal, ada Hijau Daun, banyak sekali. Dan pada tahun itulah kejayaan Lampung. Benar. Setelah itu kan nyaris nggak ada. Nyaris nggak ada. Kenapa? Sebetulnya yang membunuh mereka seniman-seniman Lampung ini karena di Jakarta itu menyatakan bahwa itu indie, ini band indie, ini band indie. Padahal sama aja. Di kotak-kotak gitu. Di kotak-kotak. Padahal indie itu kan dia recordingnya home recording. Kangen Band itu muncul dari indie indie. Makanya, nah inilah yang membuat teman-teman seniman Lampung itu frustasi. Banyak yang ketika datang ke Jakarta, dia hanya ditaruh di mes, kemudian dikasih mie banyak-banyak, tampil di TV-TV. Orang melihatnya kan dia seorang talent terkenal, tapi ternyata perlakuannya sulit. Nah, itu yang menginspirasi Bang. Ini ya itu yang menginspirasi. Kenapa enggak? Kenapa di Jakarta bisa? Kita di Lampung juga bisa dong. Kita cari orang-orang yang banyak. Padahal di Lampung juga stok pencipta lagu kayak Dr. Aldo itu kok malah digunakan artis-artis terkenal kan lagu dia. Jadi banyak potensi yang harus kita gali sebetulnya di Provinsi Lampung ini. Nah, dan saya fokus di kesehatan dan di musik saja. Okay. Apa namanya? Kalau di musik ini kan operasional segala itu kan mahal lah bisa dikatakan untuk memfasilitasi mereka. Itu benar-benar Bang Denny sendiri atau ada yang bisa sponsorin juga? Kita nggak ada sponsor, memang betul-betul dari kantong pribadi. Dari kantong pribadi aja. Tapi ya sama aja menurut saya beramal lah itu. Jadi amal jariah kan. Musik itu kan ketika dia lagu itu kita cantolin sama kayak nyalon dewan. Nyalon dewan itu punya duit, ganteng, kemudian banyak dikenal. Kalau belum rezekinya belum jadi. Belum tentu terpilih juga. Sama, kan? Musik itu juga kalau walaupun dia dibuatnya hebat gitu kan. Kita pernah kerjasama dengan Polda Lampung, video klipnya luar biasa. Saya nonton itu. Pinjam helikopter yang bikinnya juga musiknya Digidonal yang bikin lagu Santik punya Siti Badriah. Tapi kalau belum waktunya, memang belum kan. Nah, tapi ada yang nggak sengaja, malah masuk gitu kan. Jadi kualitas musik itu bagus, tidak menjamin dia viral. Kualitas musik itu jelek, tidak menjamin dia tidak viral. Banyak contoh-contohnya yang sudah. Kalau zaman dulu kan kaset tuh, penjualan kaset segala. Kalau sekarang
kita digital. Digital itu. Digital. Karena Jadi, memang udah zamannya. Selain YouTube, kita di semua platform musik, Joox, Spotify gitu kan. Udah masuk. Semua. Kita ada kerjasama dengan 52 jenis di seluruh negara. Kita punya kerjasamanya, mau di Cina, di mana kita punya di situ semua. Nah makanya lagu kita juga, saya juga kenapa saya nggak batasi lagu, mau dia dangdut silakan, mau dia keroncong sesuai dengan style masing-masing. Ya, bahkan Lampung saya bilang Miko, oh iya kemarin. Musik gambus yang di kampung kita tuh ayo kita sikat ya. Karena saya pengen itu Lampung ini dikenal ternyata kaya dan punya potensi besar itu. Potensi besar itu. Nah terus kalau di ngebagi waktu, Bang Denny sendiri gimana tuh dengan segudang aktivitas, dengan relawan kesehatan, yang dengan yang musik di DRB Record, terus di partai. Jadi itu gimana tuh? Kalau di DRB Record itu kebetulan kantornya di samping rumah saya. Oke, gitu ada yang ngurus. Kalau yang relawan kesehatan ini, nah ini kita menggunakan paling by phone. Iya, kayak kemarin kita sepanjang perjalanan kayak Bang Denny nggak berhenti tuh. By phone masuk, dia kirim, kalau dia dirujuk. Tapi di lapangan memang relawannya udah ready semua. Sudah ada relawan. Dan kita kerjasama dengan beberapa rumah singgah yang ada di sini, di Provinsi Lampung. Kalau ada yang ternyata dia harus pulang bolak-balik rumah sakit, nggak perlu pulang kampung, tapi kita titipkan di situ. Jadi benar-benar terbantu ini masyarakat. Iya. Terserah, yang paling penting gini kok. Terserah itu seperti apa ke depannya. Rezeki mereka tuh ada aja kok. Mungkin kalau gitu nanya, kalau tanya, karena nolong orang tadi itu, Pak. Kalau ditanya itu pakai kantong sendiri, saya bingung. Sebetulnya rezeki mereka. Benar-benar. Soal datang dari mana itu terserah. Urusan Tuhan kan. Tuhan, karena memang ngebantu orang tuh pasti selalu ada jalan. Iya. Oke Bang, ini soal di DPRD nih Bang. Kan kalau saya ngelihat Bang Denny kan termasuk anggota dewan yang dengan media itu hampir setiap hari ada aja beritanya tentang Bang Denny muncul di media, baik itu cetak, elektronik ataupun di media online. Bang Denny memang dengan wartawan punya chemistry. Jadi enggak. Karena kan ada 85 anggota DPRD itu. Kan paling 1-2 tuh yang benar-benar intens setiap hari muncul di media. Kan kalau saya di harian Pilar tuh selalu mantau tuh, ini yang memang dewan-dewan yang tanda kutip kritis lah sering muncul di media. Kan salah satu indikatornya dewan itu bekerja kan berbicara, Bang. Iya, betul. Kalau dia nggak berbicara kan kita nggak tahu tuh kerja apa enggak kan. Nah, Bang Denny termasuk yang intens saya lihat. Memang dengan wartawan cukup ini ya. Jadi gini, tadi kata kunci tadi, anggota dewan itu dipilih rakyat itu untuk bicara. Untuk bicara. Jadi memang betul saya sih dengan media itu kan kadang saya memang lahir dari media juga. Benar. Saya pernah jadi wartawan, saya tahu dengan mereka. Saya kalau udah ngelihat wartawan, tahu cara kerjanya. Udah kumpul-kumpul nggak jelas itu saya panggil, udah makan. Ya gitulah. Karena saya tahu lah dunia wartawan itu sekeren apapun dia, wartawan di lapangan itu kadang juga dia menahan haus. Iya benar. Nah ini kepedulian itulah yang. Dan sebagai anggota DPRD memang butuh saluran untuk menyampaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya nggak punya beban. Benar. Saya jadi anggota dewan itu bukan nggak habis duit banyak, hanya transportasi saja. Dan benar anugerah itu. Dan benar-benar doa. Dan berkat kerja keras. Iya, kerja keras, kerja politik. Nah inilah yang membuat saya bicara nggak ada beban. Saya bicara begini, jangan bicara beginilah, nanti ada proyek begini nggak jadi. Nah saya nggak. Pernah kita salah satu pejabat kita dua yang ribut gara-gara dengan dia kan, benar. Nah, makanya begitu nggak beban itu? Nggak ada beban. Saya nggak ada beban selagi itu masyarakat membutuhkan itu. Saya juga sebagai wakil masyarakat punya kewajiban. Dosa kok ketika ada suara masyarakat yang tidak disampaikan, benar-benar. Itu kita berdosa karena mereka betul-betul memilih kita. Bayangkan kalau ada tunanetra, kalau ada orang stroke yang datang ke TPS untuk nyoblos kita, yang kemudian kita hanya diam saja di DPR. Benar. Ini nggak benar ini. Itulah beban moral. Itu beban moral kita. Ya kita jalanin aja.
Apa susahnya kita ngomong, kita bicara, kita sampaikan di forum, kita sampaikan di komisi, kita sampaikan ketika kita hearing RDP dengan mereka, dan alhamdulillah itu bisa merubah keadaan. Kadang-kadang saya lupa kok kalau ternyata kita pejabat. Karena kebiasaan di lapangan itu tadi. Kita lama jadi aktivis, teriak-teriak di jalan, oh sekarang beda lagi gitu kan. Tapi itu Bang, apa namanya yang membedakan orang berlatar belakang aktivis terus jadi pejabat publik itu di situ beda. Banyak bicara tadi itu. Ya alhamdulillah di DPRD Provinsi Lampung dia banyak mantan aktivis. Benar. Ada Bang Yusrijal, ada Wahrul Fauzi. Ya ini mereka juga vokal itulah ya sebenarnya yang muncul di media itu yang saya perhatiin kan. Barang yang ada demo-demo aja ya itu juga yang menemui kan. Betul. Jadi memang saya hanya mengikuti alur saja, jalan saja. Kemudian di pertengahan ketika saya melihat arusnya kurang baik, maka saya akan lawan itu. Gitu. Selagi arus itu dia akan merugikan masyarakat, ya harus dilawan. Harus saya lawan. Misal kalau ada pasien terlantar, saya nggak mau. Kalau ada yang persoalan COVID ini nggak diurus, saya nggak akan diam. Kemudian kalau ada persoalan pendidikan yang kurang baik, sementara anggarannya kita tahu, kita yang melototin, kita yang melakukan pembahasan, saya akan teriak juga gitu. Kalau ada orang yang tidak mendapatkan bantuan, harusnya bisa mendapatkan, dia berhak mendapatkan bantuan, saya nggak akan tinggal diam gitu. Ya cuman itu saja kok. Dan memang tugasnya itu. Tugasnya itu kita bicara. Memang tugasnya itu. Oke Bang Denny, ini terakhir saya di acara kita ini. Apa pesan Bang Denny kan politisi yang masih muda lah saat ini yang ada di DPRD. Apa pesan Bang Denny untuk kaum muda di Lampung ini? Jadi gini, untuk teman-teman anak-anak muda Provinsi Lampung, saya dulu butuh waktu 15 tahun untuk bisa naik ke panggung politik. 15 tahun? Iya kan? Oh iya benar. Dan lakukan hal yang bisa bermanfaat untuk orang banyak, terus melakukan pengkaderan, insya Allah nanti bisa jadi sukses. Lakukan saja itu. Dengan ikhlas? Dengan ikhlas. Oh, jangan ada embel-embel kok. Yang penting niatnya ikhlas itu. Iya. Soal hasil urusan soal hasil urusan Tuhan. Karena banyak juga kok yang mengeluarkan kos politik yang banyak miliar malah nggak jadi. Banyak cerita itu, Pak. Banyak cerita itu. Oke, terima kasih banyak nih Bang Denny udah mampir di Pilar TV Entertainment, dan jangan bosan-bosan, dan kritik dan saran perlu diingat juga, salah satu yang menyemangati kita buat podcast ini Bang Denny juga sebenarnya. Beberapa kali ketemu lah bikin dan akhirnya kita rintis dan bikin podcast ini. Dan itu tadi, terima kasih Bang Denny sering mampir di Harian Pilar. Ditunggu saran dan kritiknya. Dan begitu penonton Pilar TV dimanapun berada, terima kasih, sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.